Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke, hari ini kita sebelum lanjut ke pelajaran, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Yuk, semuanya berdiri ya. Oke, 1, 2, 3, ya mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu pada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu. Dewa, Alifah, Arya, Aslan. Oke, ini berarti yang nggak datang cuma Raisa aja ya. Oke, kemudian ini kita hari ini mau bahas tentang pergeseran kesetimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, di sini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini ya, kita sampaikan di sini beberapa tujuan pembelajarannya. Ya, untuk yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan azas klikatalir melalui literasi bahan ajar yang diberikan dengan tepat dan cermat. Jadi nanti kalian tinggal baca dari buku dan nanti DLKPD dan Ibu berikan. Oke, jadi itu tadi beberapa tujuan kita. Sekarang ini kita lihat videonya ya. Chemicals ingredients sugar and other measuring cylinder. Pour it into the beaker containing ferric chloride solution. A deep red colored routine gives the formation of ferric cylinder. Pour it into the beaker containing ferric thiocyanate complex to dilute the solution. Take 10 ml of the above solution into the measuring cylinder. Take the test tube labeled as A. Pour the solution into the test tube. And shake the test tube well. The color of the solution deepens because of observations in the tabular column. The equilibrium between Fe3 plus ions and CNS minus ions is directly proportional to the concentration of the reactants. Oke, gimana? Dari video yang udah kita saksikan sama-sama, siapa yang bisa ambil inti dari videonya? Yuk, angkat tangannya ya. Kak Lisa, silakan Kak, berdiri. Terima kasih Bu Devi atas kesempatannya. Saya di sini Farijani Yasmin akan menyimpulkan mengenai bagaimana hasil video yang sudah diberikan. Jadi kesimpulan dari pernyataan saya, dari setiap tabung yang diberikan, senyawa yang diberikan tentu memiliki hasil reaksi yang berbeda-beda tergantung dengan kandungan larutan dan konsentrasi. Untuk tabung B itu kita lihat warnanya lebih pekat. Itu kita bisa lihat dari reaksinya nanti. Yang direaksikan, oke, yang direaksikan itu adalah CFeCl3, ini besi 3 klorida ditambah kalium tiosiana KSCN. Ini reaksinya setimbang menghasilkan FeSCN aqueous ditambah HCl. Oke, ini kita simulasikan. Larutannya adalah larutan FeCNS2+. Nama yang Ibu panggil yang ada di screen ini berarti dia nanti ya yang mensimulasikannya. Oke, kita spin ya. Irgi, ya Irgi. Dimasukkan ke tabung yang ini bakal makin kotak dan makin di dua warnanya. Terus, coba yang berikutnya apa itu? Ini itu KCNS.
umum C sama kayak hasilnya. Dilihat dari A sama C itu lebih buat C kan. Oke, kita tepuk tangan dulu nih. Untuk reaksi ini atau tampilan ini sama kayak tadi di video, kan dia nanti yang direaksikan itu adalah FeSCl 3 kali. Itu terbentuk ketika kita mereaksikan FeCl3 bereaksi sama kalium tiocyanat. Oke, ini sama ini direaksikan menghasilkan larutan besi 3 tiocyanat. Oke, larutan besi 3 tiocyanat itu warnanya adalah merah yang ini. Jadi intinya kalau pengaruh konsentrasi ketika yang ditambahkan sebelah kiri, maka dia bergeser ke arah kanan. Kalau yang ditambahkan ada zat yang sebelah kanan, dia bergeser ke kiri. Bisa ya? Silakan kalian akses. Ini kan duduknya udah berkelompok kan? Akses LKPD tadi itu terus kalian diskusikan. Nanti dipresentasikan ya. Ya, semuanya akses LKPD-nya. Dibaca dulu teksnya itu ya. Ya. Kenapa? Enggak, langsung di situ aja jawabnya. Tapi kalian diskusikan dulu. Oke. Nanti buka. Kalau jadi di Zoom aja ya. Video ini bedanya yang kita uraikan dari hidrogen dan iodin. Nah, kalau yang sebelah kiri kalian coba Ada tiga. Kalau udah siap, jangan lupa akses finish ya. Di LKPD-nya. volume tekanan katalis. Ya, satu kali ya. Iya. Sekarang kita akan presentasikan dari jawaban yang kalian diskusikan. Itu satunya kayak ada bendera itu deh. Saya nomor satu bagian terakhirnya. Yang mau tanya silakan tanya ya nomor satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan membahas kesimpulan dari media yang kita kerjakan pada kali ini. Pada pengaruh katalis, pada suhu 100 derajat Celcius, reaksi akan mencapai kesetimbangan pada waktu bertahun-tahun. Jika reaksi tersebut ditambahkan katalis, kesetimbangan dapat tercapai hanya dalam waktu 5-10 menit. Dengan demikian, katalis itu mampu mempercepat suatu reaksi mencapai kesetimbangannya. Nah, pada soal-soal yang kita dapat di sini, kami akan menjawabnya. Nomor 1, jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke produk. Nomor 2 akan dilanjutkan oleh anggota saya. Sebelum dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eskaltor. Kemudian yang ketiga, jika volume diperkecil, artinya tekanan akan lebih besar sehingga kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Yang lain ada mau ditanyakan? Saya ingin bertanya mengenai tidak untuk mempermasalahkan jawaban, tapi saya membutuhkan pengertian kalian mengapa katalis itu hanya bisa untuk mencapai sebuah hasil konsentrasi tapi tidak mengubah konsentrasi itu sendiri.
Jadi menurut pandangan kelompok kami, katalis ini kan adalah suatu zat yang digunakan untuk mempercepat, hanya untuk mempercepat saja. Dia tidak bisa mengubah reaksinya. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya katalis ini tidak hanya mempercepat pembentukannya saja, tetapi dia juga sekaligus mempercepat penguraiannya. Gimana Pak Liza? Dalam penjelasan kelompok 1 bisa? Oke. Jadi sesuai ya, untuk katalis itu dia cuma bisa untuk mempercepat jalannya suatu reaksi, tapi dia tidak bisa menggeserkan arah kesetimbangannya. Oke. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau semuanya udah bisa, sekarang kita kuis ya. Oke, silakan akses joinmyquiz.com, kodenya 488-199. Oke, baru satu orang itu yang jawab. 488 tadi. Iya, namanya sekarang background, dulu quizzes. Diskunya turun apa? Indo makin dingin atau Oke, jadi selamat untuk nomor 1 itu Pak Liza. Ulangan ke dua Aslan. Dan yang ketiga Irga. Oke, sekarang waktunya kita kesimpulan. Kelompok 5 silakan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengambil kesimpulan dari materi kimia kita. Jadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan kimia? Yaitu yang pertama ada konsentrasi. Pengaruh konsentrasi itu jika dia konsentrasi sebelah kanan atau bagian reaktannya diperbesar, maka dia akan mengalir ke sebelah kanan. Jika bagian produk yang diperbesar, maka dia akan mengarah ke sebelah kiri. Selanjutnya, Tekanan dan volume akan selalu berbanding terbalik. Hal ini dikarenakan menggunakan pendekatan gas ideal. sekian kesimpulan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana untuk pembelajaran kita hari ini? Bisa kan semuanya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita bahas soal-soal tentang kesetimbangan kimia ya. Oke, jadi kalau ada mau ditanyakan silakan. Bisa? Kemudian gimana untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang kurang? Atau apa yang perlu kita perbaiki? Kuisnya kurang, Bu. Apa yang kurang? Kuisnya kurang susah? Atau kurang banyak? Kurang banyak. Kurang banyak. Kurang banyak. Ya, selanjutnya nanti kita coba ya. Oke, yuk. Kembali ya. Sudah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, kita doa dulu ya. Selamat berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati